Oke lo. Jadi dino iki gue arep neng ke bos. Lewat tebing-tebing lho. Udah nih dia yo. Tebingnya dhuwur-dhuwur ya. Jadi ini arep neng Parang apa? Parang Titis. Jadi ini hari ketiga di Jogja bro. Ini mulai bengi apa mulai sesok enake. Kita tidak tahu, kita lihat kondisi kita nanti dulu bro. Ini nek capek ya iso go mulai sesok, tapi nek kita waras kabeh ya mulai bos. Wis ngopi dipikir kok carry nek kuwi. Penting iki nek Parang Titis sik. Lah iki wis janjian karo bos, karo apa nek ngarani? Pak, siapa Pak? Sama Pak Taufik. Coast Guard apa? Penjaga pantai lho. Apa dik nek ngarani? Penjaga pantai dik. Ser mau apa kan? Apa PP ya? Sebuser. Kita tahu PP kan? Kita dapat iki. Sebuser. Pokoknya Jembatannya nggih niki kali opat. pokoknya intinya para penjaga pantai bos. Para penjaga pantai. 4,5 kilo. Ya duk ngomong aku tak gak istilah vlog. Ya ndan to. Masa intinya ngono bos iku kita sudah ditunggu ngomong ning kono nyapong didelok ning kono bro. Lanjut terus. Oke bos, jadi kita sudah dikawal. Masa dikawal? Iya toh. Kita bertemu tim rescue dari Parang Titis bro. Apa sih ngarani Coast Guard ya? Coast Guard bro. Apa duk sana duk? Rescue. Ini nih singkatannya PP aja. Rescue. PP. Tulisannya rescue duk ya. Itu atake tulisannya lho. Ya, ada kan ilat bener. Oke bos, jadi kita sampai mana ini mas? Parang Titis guys. Kita di Posar Parang Titis. Posar Parang Titis. Kantornya kita kantore. Siap. Ini bersama Mas Sinten ya, Pak? Mas Suranto. Suranto, terus ini Mas Sinten. Nah, ini bakal dipandu, Bos. Teman-teman. Oh, teman-teman ning jero ya? Siap. Ayo, Duk. Bos, Duk. Kasih. Ayo. Halo. Saya Joko hari ini. Iya, Mas. Oh, Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sing Joko hari ini. Mas. Iki sadurunge ngapunten ya Mas ngrepoti Mas. Ngrepoti tenan nggih. Ngrepoti tenan. Gitu. Mas iki. Ya wes sing hari ini sing tiket hari ini. Nggih. Mas, saya oke. Dipakai aja Mas. Nggih. Ini markas besar ya. Nggih. Seniorku ya Mas. Senior. Iya, Pak. Ini tiket saat ini Mas. Mas sing piket-piketan ngene iki Mas hotel ya. Nggih. Saat ini ngoten iki jumlah. Mas. Nggih. Alah malah kene iki sing ngrepoti Mas teko-teko. Yo. Wis tau rene apa, Dut? Belum tahu lah. Belum tahu lagi pisane iki. Pisane iki. Bisa nih. Masa orang tahu bikin SD? Belum tahu. Tor SD gak tahu ya, Nek? Ora sekolah terahan kok. Sekolah toh. Sekolah. Piye? Bisa. Ngapa? Jaluk paracetamol. Paracetamol. Pripun, Mas? Pripun? Oh, nek dhuwur ta? Ta mriki riyen, Mas? Panas juga. Oh, anu, enak anu nih. Lah munggah piye? Ayo, munggah ya. Oke bos, ini sudah sampai Parang Titis dan bertemu dengan teman-teman penjaga pantai bos. Ini bro, kalian view nih. Setiap hari Senin, kan biasa lo masuk mulai Senin semua mesti sepi nih. Sepi. Oh, tapi nek Jumat, Sabtu Minggu. Nggih, Sabtu Minggu. Oh, iki pokoke nek ATV sing cilik 50.000, sing gede 100.000, 20 menit. Nek trail 120 menit ya. Nek jarak tumpake 50.000, jarak terdekat
100.000 sing adoh meneh ku yo rembukan dhewe ngono. Maksudnya pengen Mas aku mau pojok wetan pojok kulon lho wis rembukan dhewe aku ora wani mudeng regane. Nah kalau ku ning lantai dhuwur nak didoi sing areane berbahaya. Ayo nang rasanya Mas. Yo. Nanti buka pintu. Nggih. Ya. Monggo sampean Rin. Amin, kancane lho. Bagus banget. Jadi jelas. Jare Oke, mantap. Piye Gun? Iki ruang pantau, Bos. Ruang pantau sing kok mantau wong-wong ya. Yo, nek sing pantau lewat ini. Yo bisa ngene. Ini pos pantau Mas ya. Pantau ini lantai telu. Nah ini Mas, ini areane yang berbahaya nggo dulur-dulur ya Mas. Nggih. Nek sing dolan ning pantai, yo wis kurang-kurang lagi mbok Nggih. saka TikTok Sar, YouTube Sar, IG Sar, yo Nggih. wis kita himbau bareng. Di area yang berbahaya iki warnane sing lebih gelap ya Mas. Iki gelap tuh iki. Pinggiran iki gelap Mas. Oh nggih. Nah, iki kae nek kan kena silau matahari ora pati ketara. Nggih. Nah, ngono kae sing ora ketara, sing tidak ada buih putih, Nggih. tidak ada buih putih. Buih putih iki gelombang putih lho, Mas. Nggih. Kayak anu Untuk, ya, ya. Untuk. Nah, kayak kan ora ono iki, Mas. Seko kene kan ora ono. Nggih. Onone kidul. Ketok Nggih. pinggiran ilang lho iki. Nggih. Nah, kuwi sing area berbahayane kuwi. Sebelah kono kae ketara maske Dedi to kae. Nggih. Kidule kono kae. Oh, Nah, nggih. kae kan jarang buih putih to kono Mas. Nggih. Onone ning kidul, onone ning meneng pinggiran Nggih, wae. Nah, kuwi nggih. sing area berbahaya. Berbahaya Nah, niku, nggih. sing diomong bahayane piye Mas? Cot tarike lu arus balik iki kenceng Mas. Jadi ibaratnya dodolane ning kono kuwi teknik koyo tenang Mas. Tapi arus bawah kenceng. Ya kuwi sing marake kejadian laka laut ya ning kono kuwi dolanan. Soalnya kan ya emang asik Mas, soalnya ombake teko ning pinggiran iki gede-gede lho. Nggih. Bleng. Tapi nek sing aman kuwi sing malah kaya ngono kae Mas. Kayak tujuan ngono kae wong-wong dodolanan sebelah wetane meneh ae. Sing jelas iki saka selatan ke utara iki gelombang putih kabeh. Ora ono jeda sing kaya ngene iki kan ono jeda. Nggih. Ono kae ono jeda. Kuwi sing area berbahaya malah. Jadi nek kadang kono pikiran nanti Mas. Wis tepang ae kalau iki. Oh iki ora ono buih piye untuke apa gelombang putih. Cukupe nek emang arep dolanan ning kono ya wis cukup ning pucuke buih putih ae Mas. Aja Nggih. nambah tengah meneh. Soalnya wis area berbahaya tenan. Oh nggih. Ya segini iki Mas. Jadi ini Mas dapat edukasi juga kita Bro dari Mas sama lali dah. Mas Suranto. Bro. Jadi mau sing jelasin Mas Suranto nek apa? Sing dijenenge Rip Karen. Yo, Rip Karen. Ekor palung apa boleran. Nggih. Rip Karen sing iki kok hitam ya, Bro. Nah, warnane ciri-cirinya satu. Terutama paling ciri satu ini Mas anu Mas. Tidak ada gelombang putih atau buih putih. Kuwi tidak ada. Untuk yo kayak untuk. Oh, buih putih tidak ada. Kedua, warna airnya ini lebih gelap dari samping kanan kirinya. Terus ketiga, itu ada arus balik ke tengahnya sing kenceng. Heeh. Nyedote luwih banter. Nyedote luwih banter. Kok dijajal ya? Depet Cek. Nyapa mo? Lho. Lha iki rene ngono kowe kok. Barang perintis. Aku terakhir ini so kuwi itu gitu. Oh iya. STM. STM, rekreasi lho. Integrasi. Sangar, Bro. Yang ini lagi diantar ya. Selama mengikuti instruksi dari tim kene yo insya Allah kayak apa-apa. Insyaallah aman ya. Jadi tetap oleh senang-senang tapi aja gladrah. Ya wis lho. Tetap Patuhi anu peraturan. Ini namanya papan surfing dari sebagai penyelamatan kita untuk laka laut. Selain kita pakai life jacket atau pelampung, kita juga pakai ini. Ini ya. Iya. Ini lebih Ini cepat. Mas. Kayak surfing ya Mas ya. Jadi, Selain iki asing nyopin apa batang? Oh iya, kira dikawan. Dibuka lah. Dikawan. Buka oh. On cam iki gak oleh ditutup. Pengendali air nih. Sementara jadi pengendali air dulu ya.
Niki nggih gadah YouTube channel ya, Pak gimana iki? Ada, Nggih. namanya Parangtritis Sar Family, yaitu Parangtritis Sar Nggih, Family ya. ya teman-teman anggota SAR lah. Jadi kita edukasi tentang pengunjung yang mandi terlalu ke tengah, tapi kita berbalut dengan komedi juga. Ya. Anu Mas, aku pengen takon niku, apa lek mitosnya gawe klambi ijo nang ngene gak oleh, Pak? Wah iki Mas. Nah, iya. Kabeh tekone ngene Mas. Jawaban wae. Kabeh tekone ngene. Lah ini menjadi salah satu pertanyaan terfavorit Iya, ya. iya. Kabeh wong takon iki, Mas. Kabeh penasaran. Aku penasaran. Nah ini justru salah satu ini Mas. Kenapa kok SAR Parangtritis itu membuat media sosial termasuk Yeah. TikTok, Instagram dan YouTube. Yeah. Nah ini untuk kita edukasi, sharing, tanya jawab terkait bagaimana atau wisata pantai, keamanannya bagaimana, cara biar tidak celaka kalau lagi liburan di pantai seperti apa. Termasuk salah satunya pertanyaan makan berwarna hijau. Iya, masih penasaran nih aku. Jadi gini Mas, secara kalau ada yang mengatakan itu sebuah hal mistis, itu Mistis. sebenarnya untuk kepercayaan masing-masing. Karena kepercayaan orang kan berbeda-beda. Iya. Itu tapi dari kami, dari segi SAR itu kita secara logisnya ketika orang menggunakan pakaian berwarna hijau itu pada saat orang tersebut tenggelam, SAR itu susah mencari titik lokasi korban Mas. Oh, iya. Karena warna hijau itu mirip Sama menyerupai kayak air, ha? warna air lautnya. Iya. Jadi pada saat ada orang yang sudah tenggelam dan orang tersebut menggunakan pakaian berwarna hijau, kita itu susah mencari titik lokasi korban Mas. Iya. Tapi jangan salah mengartikan pakaian berwarna hijau bukan penyebab orang tenggelam. Iya. Ya, jadi yang kalau ada yang orang bertanya berarti kalau pakai pakaian berwarna hijau pasti tenggelam gitu. Ya enggak. Arep nganggo pakaian warna hijau Mas yo. Seorang rambutnya dicat hijau, sak sikil-sikile hijau. Kalau bermainnya di lokasi aman nggak bakal tenggelam. Wis tak jamin nggak bakal tenggelam. Arep tenggelam sik kok ngendi? Ora bermain di tepi ya. Ya tenggelam. Tenggelam memang masalah apa ya? Ngono tenggelam. Nah, tapi jadi pakaian berwarna hijau itu bukan penyebab orang tenggelam. Banyak kasus tenggelam itu yang tidak menggunakan pakaian berwarna hijau banyak juga. Jadi bukan warna bajunya yang menyebabkan orang tenggelam, tetapi memang bermainnya di lokasi yang berbahaya. Itu yang menyebabkan adanya orang tenggelam. Oh, berarti gak anu ya Mas. Berarti itu cuma mitos ya mungkin ya. Sebenarnya gini Mas, untuk sebuah kepercayaan itu masing-masing dari diri Iya, kita. iya. Itu Maksudnya kalau secara logisnya aslinya gak apa-apa Mas. nggak apa-apa, secara logis nggak apa-apa. Nah, secara logikanya memang ketika kita datang ke pantai menggunakan pakaian berwarna hijau, asal kita nggak mendekat ke air, asal kita nggak bermain air terlalu jauh, nggak bakal tenggelam. Berarti intinya taat peraturan lingkungan ya. Dengan peraturan. Nah itu termasuk pakaian berwarna hijau itu kan banyak dikaitkan dengan wah terus Nyiroro Kidul kok nglambine hijau kabeh. Kan sing marai Kelly kan Nyiroro Kidul gitu. Nah Nyiroro Kidul ora ngerti apa-apa. Sampai ngono wong Kelly, "Wah, sing nare Nyiroro Kidul." Senengi Nyiroro Kidul. Aku menang. Nyiroro Kidul lek kono paling ngene. Salah. Salah tok aja ya. Itu. Nah, sebenarnya banyaknya kasus tenggelam di Pantai Parangtritis itu ada beberapa alasan, Mas. Bukan alasan, itu faktor-faktor. Penyebab. Banyak penyebab. Yang pertama memang Pantai Parangtritis ini banyak pengunjungnya. Total tahunan itu kita itu ratusan ribu Mas yang datang ke pantai. Tiap tahunnya Mas. Tiap tahunnya. Bahkan kalau sehari bahkan lebih ya Mas, ratusan ribu itu. Wong kalau kita Sabtu Minggu aja itu kita bisa mencapai 300.000 pengunjung Mas. Berarti lebih Mas, lebih. Gitu, Ya. Itu. Nah, yang pertama faktornya memang kita banyak dikunjungi orang. Kalau ada yang bertanya kenapa kok Parangtritis banyak yang tenggelam ya karena pengunjungnya banyak. Kalau nggak ada yang mengunjungi nggak bakal ada yang tenggelam di situ ya. Itu karena pertama pengunjungnya banyak. Yang kedua memang secara geografisnya memang kondisi pantai kita itu berbeda dengan pantai lainnya Mas. Pantai Parangtritis itu memiliki banyak buleran atau rip current. Itu apa Mas? Nah, rip current itu semacam kalau kita itu bilang rip current itu kalau kita itu nyebutnya lebeng kalau orang itu adalah lokasi yang
berarus balik ke tengah sangat kuat mas, dan dia akan menarik apa saja yang ada di atasnya, termasuk manusia, itu menjauh dari tepian pantai. Jadi ditarik ke tengah itu. Berarti yang nyedot ya? Nyedot itu pak, memang nyedot. Nah itu apa yang nyedot? Itu arus balik. Jadi kalau ombak datang, ombak kan ngalor, ngalor. Nah ini ada saatnya dia itu balik. Nah ini yang dinamakan arus balik ke tengah. Itu. Nah arus balik ke tengah itu biasanya ngumpul jadi satu di rip current itu. Karena apa? Lokasinya dia lebih dalam dari samping kanan kirinya. Sesuai dengan sifatnya air, dia akan mengalir ke lokasi yang lebih rendah. Otomatis dia akan ngumpul di situ. Makanya kekuatan daya tarik ke tengahnya dia kuat karena air yang dari kanan kirinya masuk ke situ semua. Itu ngalir ke tengah laut. Nah itu yang sering menyebabkan adanya orang tenggelam. Jadi orang bermain di lokasi itu memang pertama di tepian pak. Nah yang menyebabkan ketarik ke tengah itu rip current itu. Itu dulu ada orang tenggelam itu yang bertanya mas ke saya. Tapi saya itu tadi ngerasa itu ada orang tenggelam. Berhasil kita tolong pak. Sampai di tepian dia itu. Tapi aku kira kalau ditarik ke tengah mas. Iki sing narik aku cetok barang ora lumrah. Aku sing ora lumrah ya kowe kuwi mas. Nyi Roro Kidul nah. Sing ora lumrah iki kowe mas aku bilang gitu. Jadi dia itu kekeh bahwa dia itu ditarik ke selatan. Sing narik aku apa gitu. Akhirnya saya tunjukin di sana. Ini loh mas, yang narik jenengan itu arus balik ke tengah. Memang kerasa tertarik karena apa? Jenengan itu seperti berdiri, terus air yang dari utara jenengan itu ngalir ke selatan semua, otomatis kerasa kayak ketarik. Itu. Nah terus yang menyebabkan jenengan tenggelam, jenengan itu ketarik arus tersebut, nggak terasa lamanya jauh dari bibir pantai. Otomatis ketinggiannya itu lebih dalam. Jadi jenengan yang tadinya cuma bermain misalnya satu perut segini, ketarik ke tengah 2-3 meter, lokasinya lebih dalam, akhirnya tenggelam. Itu yang sering menyebabkan orang tenggelam seperti itu. Jadi bermain di lokasi yang namanya rip current atau buliran itu, kemudian tidak terasa ke bawah arus ke tengah. Kenceng ya mas menarik ya? Kuat mas. Kuat ya? Itu bahkan kalau yang jauh, kita aja yang sudah hampir tiap hari berkecimpung di lokasi itu, kita pun kalau untuk melawan arus tersebut nggak bisa. Kuat ya? Nggak bisa, jadi cara keluarnya pun ada sendiri gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, nah terus kalau tim sana menyelamatkan orang masuk ke lokasi itu, keluarnya gimana? Itu ada caranya. Jadi kalau kita udah bawa korban, kita itu berenangnya menyamping mas. Menyamping. Kita nggak bisa ngelawan arah arus itu nggak bisa. Sampai portal boyoknya orang tekan. Tapi kita nyamping, nyerong ke arah nanti dia ada arus yang mecah gitu kan. Kita ikuti itu sampai nanti kita akan bertemu dengan lokasi yang itu memang banyak gelombangnya. Kalau di Pantang seperti itu dia akan banyak gelombangnya, dan di lokasi yang banyak gelombangnya itu nanti setelah gelombang itu dia lokasinya lebih dangkal dari lokasi yang menarik kita tadi. Itu sudah pasti. Itu. Oke bro, kita tiba ning Parangtritis guys. Iki rencananya Dukawan arep belajar survei. Apa survei cilik iki? Apa cilik? Guys, kita pandu karo mas-mas Parangtritis Sar Family bro. Dipantau, didampingi bro, soalnya iki tekek iki bisa. Kata-kata terakhir bro. Kata terakhir ngawur emang. Jadi ya Dukawan arep belajar surfing bersama mas-mas Parangtritis Sar Family bro. Wakeh mas, sing ngetere mas? Sing ngetere wakeh kanca-kanca Sar Family. Orang ngeterke lah kayak iki Jogo kok. Jogo to. Iki bos salah satu bos. Dan apa? Apa iki? Ayo. Nama iki ayo bos. Apa ini? Ini? Nengklak ya? Sampai. Siap. Makanya dodolan apa ya enggak? NTV bro. Beda melangkah beda. Ini bro, nama NTV bro. Asoy. Apa kayak? Enggak boleh. Ini bikin laut kayaknya
Oh iya iki lho iki mau mancing iki. Jar aku gatel lawan yang mau mancing. Tapi gak bisa mancing nang laut tau. Oh iki kawan. Terima kasih Mas. Jadi kan kita sudah banyak dapat edukasi akeh lur sama mas-mas Paratritis apa? Paratritis Sar Family. Nanti ini mas akeh ngomong-ngomong akeh bro, kita banyak edukasi. Go muga-muga cacah foto-foto yang udah menonton vlogku habis delok edukasi ini juga bro. Jadi lek dolan rene wis gak khawatir arep tenggelam, ada kecelakaan yo. Muga-muga sedolan rene kabeh ya selamat bro. Amin. Ya di kawan mulai nyemplung laut bro, samora kayak kok. Tapi gak apa aman mesti pandu sampai mas-mas Paratritis Sar Family itu. Kamu tuh Pit? Katus bisa nabi? Wah, gak apa tuh. Iya dekat dulu nih ya. Ombaknya gede. Pas awak dhewe iso ngadeg kok menak. Rasane pengen nah ngono. Tapi sing sorone ya kuwi. Orane tengah lho. Cepat nih dhuwur Apa tak balik kono tengah malah nang. balik tengah malah. Yo gak iso kon Cepat bro. Copyright yo ben. Trayo copyright kok. Masuk Bray. Tenan. Ngeri ya? Obelix ya? Gak usah pesan mana ya? Gak usah. Makanya nih bisa. Aku pengen rokok. Rokok aja rapet lagi tuh rokok. Oleh rokokan pernah ini? Ya pernah oleh. Yo tes tok. Bos. Oke bos, iki teko Obelix. Obelix ya. Aku ngerti ku sama Instagram. Katanya kok apik ya makanya. Aku malah barbar blas kurang tau rene. Sunset dia urung Gun. Cek entane perang jam ki. Apa nih? Sunset. Iki dhewe guys medun no. Copyright kurang tapi iki lho. Ayo. Iki kudu omong terus ki pokoke. Copyright yo ben apa-apa kok. Rame, Bro. Nek ngono Oke. Gak sesuai nih ngene ya, aku juga gak berak di Yo cintane mas-mas wis ndepati bro. Paratritis Sar Family. Yo Mano tengah ngerti Obelix ngono tok lah aku. Yo Obelix. Ayo, mana layar? Hayang. Bung manut Mas ya. Ayo. Ki langsung ya, Pak? Ayo. Foto sih. Ayo, Bro. Foto sih. Ayo. Oke bro, kita geser pargone kene Full musik. gak iso ngomong bro, full musik bro. Musik. Iki geser ning ndi? Para layar. Oh, nek ada musiknya jadi iso ngomong. Penting wis gak penasaran nih, penting Yo, Obelix. stok kene ya. Wis rong gone bos. Ki efek bos ki. Ki efek TikTok ki. Kembang sinder panicu. Ki efek TikTok. Apa ya kembang? Enak lah efek TikTok. Para layang. Nah, nih kok kene kita tidak bisa ngonten karena ini ada band-bandan copyright. Oke bos, jadi iki wis ning Bukit Paralayang bro. Paralayang. Karo tekek iki. Lah mau bar kok kae. Lagi santai kawan. Mau bar kok Obelix bro. Ki kok ngeling-ngelingi wong to? Obelix to. Obelix. Santai kawan. Santai kawan. Santai kawan.
Nah, kayak sunset bro, kita menonton sunset dari sini terus. Asoy sekali bro. Delok sunset. Delok sunset. Jangan rasa khawatir. Oh sorry, bunga-bunga aku. Lah biasa lho, aku yo gunung iki. Suara. Aku ning dhuwur kene iki aku. Dadi yo Iki Mas. Ketikaran dong. Lah ya. Aku isin Apa aku. bro iki? Isin Los, aku. aku wis gak isin aku. rasa isin. Nek karo Suranto anggap wae ora kena sikik. Soale suarane lho. Jadi iki lagi menikmati sunset bro ambek mas-mas Parangtritis Sar Family bro. Ngeri. Sangar masih mas. Ning kene to Mas. Lagi Ning bisa, kene iki aja dhewe. Apa? Jenenge uji nyali. Udah bilang. Soale oke doyan-doyan. Yo kene kuri. Oh iya. Tenan. Ming dadi anu ibat nyamuk. Dilek nyemplung Apa ngono. meneh nek ngene iki gandingan wong loro lanangan ini iki yo ngalah. Rasa dolan. Lah iya, apa meneh gek ming wong lanangan loro rene dolan. Ya rasa dolan. Iya, Nah, tenan. Uji nek nyali kene ya. ming anu. Yo Uji nyali, ya Pak. Allah aku kok yo ora nggo pasangan ngono kuwi meneh. Atau yuk. Kelas main delep lah. Sulem. Jadi bro, kowe wis paham orang duk. Sing berbahaya. Sudah. Jadi Safety. kuwi to, sing ireng kuwi to. Ya. Sing pokoke segene ombake nek iki kan mulane sak mulon kan enek apa untuke. Ya. Untuk. Untuk. Apa? Untuk. Kuwi ngono Suyu. untuk ya. Untuk. Kowe paham ya nek? Paham. Yo kowe untuk kowe. Kowe iki untuk. Iki kabutikone anggur. Kowe paham ora? Paham ora? Apa? Apa mateng ngene nek kowe harus go mateng ngene kok. Kok. Kayak apa toh, geng? Kae lho, sansate lho. Wah, delep ya wis ah. Lah ditarikne apa iso piye? Padang darat. Tarik, Bet. Semana bro, vlogku. Trek aku nyenarang ngomong apa selang munggah rene ya. Waduh, mungkin. Oh, gaduh rek. Detek. Lurus iki aja. Terus mulai hilang. Bener ora iki? Delok. Delok. Bet. Malah nganguk. Cekur sana. Awalnya kita itu sebenarnya nek saya itu malah awalnya nggak ngarah ke YouTube. Kita tetap mainnya karena sebelumnya saya itu nggak mengarah pokoknya intinya aku pengen menyebarluaskan informasi tentang pantai, makanya di situ yang paling gampang FYP kan TikTok. Ya. Mau nak ngunggah keril IG, wah deh setengah mati. Iki wangel ya. Itu kita main di TikTok itu iso mlaku mulai jalan, himbauan kita tersampaikan. Dan yang ngono malah pertama Pak Taufik sing iki celuk ngalor kowe gawe ni konten ngono iki mbok nggo edukasi ngono kuwi tak share ning ndi wae. Nah niku kan tak share di TikTok karo yang IG Pak sementara gitu. Mas saiki ngene, gawe akun YouTube. Gitu. Nah, akun YouTube ini bukan berisi tentang pure murni pekerjaan SAR. Itu makanya di situ namanya Parangtritis Sar Family. Karena kalau kita bikin SAR Parangtritis itu nanti kesannya kita punya instansi, artinya kita apa mas ya, kita terlalu formal. Nah kita bikin keluarga SAR Parangtritis. Kenapa kok kita bikinnya keluarga SAR Parangtritis? Kita itu sambil pengen duduk kayak oh ini loh teman-teman SAR Parangtritis itu selain jadi SAR di rumah kesehariannya ada yang mungkin jadi nelayan, mungkin ada yang sambil pembibitan lele, mungkin ada yang sambil petani, ada yang mungkin jadi ojol, ada yang mungkin nyewa apa nih pinggir pantai kayak gitu. Nah, itu pengen kita butuh ke. Berarti kan biasanya kalau berita kita sing nulungi uang, rata-rata viral mas. Kita lagi nulungi uang kali, mesti rame sih dulu. Nah, tapi kita mau nge-share kuwi. Pengennya kita setelah berita kuwi viral di media, nah kita nyuplek misalnya sih nulungi Mas Suranto. Kita video di situ dulu rencana aku seperti itu. Mas kalau ini baru nulungi uang kali iki piye prosesnya? Kendalanya apa? Kemudian bagaimana cara iso ngangkat. Nah itu kita pengen ekspor di situ. Di sisi baliknya video viral tadi itu ada iki loh teman-teman sing nulung itu ini loh gitu. Nah
sekalian kita bikin edukasi bahwa ini orang tenggelam itu penyebabnya ini dan nggak tenggelam lagi. Proses evakuasinya penting ya gitu. itu Penyebabnya. Terus akhirnya kita itu tadi kita minder mas. Waduh lah, kalau bikin YouTube kita nol sama sekali, nggak tahu, nggak punya pengalaman. Yang kedua kita nggak punya alat-alatnya. Pak Topeng yo nek kono yo dasare wong yo rada galak kae. Brok meja kae mas. Lah ra di alat ki, HP bendina ki, rumah samu mbok nggo apa? Lah aku yang guyu jane mas. HP ki apa yo iso aku. Nah, akhirnya Pak Topeng coba kowe sok deloki nggone Sedulur Purworejo apa ora? Terus itu aku udah nonton punya Andi waktu itu. Nah, Pak Topeng, kok Pak Topeng ngerti Purworejo iki ya? Coba ndelok ning kono. Saya tanya di situ, kok nggone Andi kok Pak? Ndelok liya-liyane. Nang kono ora pengen Andi tok. Terus Pak Topeng ada seperti itu. Coba mereka yang digunakan untuk video itu seharian apa? Ya main HP. Tunggu, akhirnya aku ora percaya mas. Tapi mosok iya modal HP. Nah, Pak Topeng iki ora sing penting informasimu sampai wong ki paham karo apa sing tok sampeke. Lah kowe iki ora usah ngarasake anu sithik. Terus nang kono aku juga sempet ngene Mas. Kalau di TikTok sama Instagram itu kan kita arahnya ke edukasi. Nah, kalau di YouTube dulu awal-awal saya mikirnya gini Mas. Wah, nek jualan itu berarti terus ora duit. Nah, di situ saya bener-bener ditekan sama Pak Topeng. Kowe iki ora arep golek duit ning kono. Kowe iki wis kerja nang SAR. Edukasi tok. Nah, iki salah satu dari pekerjaanmu, edukasi nen. Di situ jelas ada pencegahan dan penyelamatan langkah laut. Nah, salah satu pencegahan langkah yang harus kamu lakukan itu mengedukasi banyak orang. Bah arep sesuk arep oleh duit, kok ora dipikir carry. Bukan itu tujuannya. Nek kowe saiki nguyak oleh duit saka YouTube, urung sido oleh duit kowe wis jelek. Pak Topeng bilang kayak gitu. Nah, terus di situ aku juga kembali ke awalnya kayak, oh iya memang sebenarnya ini tujuannya untuk edukasi gitu, untuk kita itu betul-betul bisa untuk ngomongin ini loh tentang pantai itu seperti ini. Gitu. Tapi juga banyak masukan dari teman-teman. Kan kita juga punya organisasi. Jadi di SAR Parangtritis itu ada yang namanya SAR Lomba organisasinya. Kita punya usaha dari teman-teman sekelompok teman-teman itu. Jadi yang kerja di SAR Parangtritis itu kita punya semacam koperasi. Yang itu untuk apa? Untuk membiayai kalau pemerintah nggak ngasih uang untuk memperbarui pelampung, kita ada. Kalau pemerintah nggak ngasih operasional buat BBM ambulan dan lain-lain, nggak dikasih, tapi kita tetap punya. Kalau misalnya pemerintah delalah nggak mengasih dana untuk perawatan sarana prasarana yang kita gunakan, kita punya. Nah, saya kira misalnya pengadaan pelampung kita juga misalnya belum tercover pemerintah. Sedangkan pelampung itu pokok mas nyawane ya cuma nang pelampung itu. Penting ya ini. Akhirnya kita apa? Kita Inisiatif. upaya sendiri. Uang makan, potongan honor mas kita. Kita potongan honor, uang makan itu potongan. Potong per orang berapa buat makan. Besok kalau misalnya pengen wah peluit kok sudah tidak mumpuni, potongan lagi. Wah pelampung sudah ini, potongan pelampung. Honor kita potong sendiri untuk apa? Di koperasi itu kita kelola untuk kalau sewaktu-waktu kita butuh anggaran yang mendesak harus kita lakukan tapi belum dari pemerintah belum memberikan, kita bisa pakai dulu uang itu. Makanya kita punya koperasi dan teman-teman yo kalau memang besok ada itu gimana kalau itu buat makan bareng teman-teman, maksudnya untuk bisa untuk uang makan, untuk lain-lain, untuk mungkin bisa ngenengke pelampung nek pelampungnya udah rusak, iso ngenengke alat-alat untuk penyelamatan yang lebih mumpuni lagi. Nah, itu biasanya apa kayaknya itu mas, apa pemerintah biasanya? Ada mas, ada ya. kita nggak ngilang-ngilang. Cuma biasanya terlambat mungkin ya. Sebenarnya bukan terlambat, makanya gini. Sekarang itu pemerintah kan ya ada tapi minim. Gini. Minim karena apa? Karena sekarang di Indonesia saiki pemerintah juga mungkin mau menggelontorkan anggaran untuk kita juga mungkin dibagi-bagi warna-warna mas. Tapi kita nggak bisa tawar-menawar bab itu, artinya kita nyawa mas. Pelampung kita elek sithik wis rawani nyenggo kita. Gitu. Pak, kalau kita mau minta pemerintah
mungkin tetap di ACC, tapi kan waktunya, anggarannya, karena juga pemerintah kan juga wong yo Ditinegoro, artinya harus ada pertanggungjawabannya. Nah, misalnya kita Pak, ini butuh pelampung Pak, kantor bisa memfasilitasi apa enggak? Ternyata kok kantor ya udah kita anggarkan dulu ya, tapi anggarannya nunggu tahun depan misalnya. Nah itu kita ampuh dulu. Karena kalau kita nunggu tahun depan dapat pelampung baru ya keburu do mati Pak iki. Tim Sare Parangtritis iki kena ombak. Kalau yang kelelep malah kelelep dulu. Nah itu. Akhirnya kita punya kapasitas berdua itu. Besok nek misalnya ini itu pada hasilnya sidik-sidik biar masuk ke situ. Bahkan sempat ada Pak yang namanya pro kontra. Itu ana sing wis dituduh iki aku Suranto. Berarti dituduh mlebu karo Suranto dhewe. Suranto. Wis aku yang ini survei nang omah dodol es teh. Ngaku nguplak sakarin aku yang ngono. Terus apa kita jelas bahwasanya kita itu enggak orang yang kono arek maksudnya ya itu bonus lah, anggaplah itu kalau misal itu jadi reward buat kami, misalnya seandainya kita dapat dari itu reward, seolah itu bukan tujuan awal kami tetap tentang pantai itu untuk akunnya Parangtritis Sar Family. Nah makanya di situ saya bikin Parangtritis Sar Family karena satu keluarga Sar itu kegiatannya macam-macam, dan cara saya kalau misalnya dibagikan di YouTube yang konteksnya itu untuk sharing ke teman-teman yang lainnya sebenarnya malah menarik. Neng omah ono sing sambil ngingoni sapi. Iya kan jadi menarik kalau gitu. Neng omah ono sing mancing, ono tukang jari, ono tukang las. Nah itu bisa. Ini kita buat jadi satu keluarga Sar Parangtritis. Bahkan di situ saya bilang gini, sesuk nek teman-teman ono sing pengen gawe YouTube dhewe ledo mancing. Teman-teman ono sing pengen gawe YouTube dhewe ledo jaring golek kepiting setiap hari. Itu jarang-jarang loh teman-teman itu nonton wong golek kepiting. Nah, saya coba dibagikan wae. Menarik ya Mas ya. Akhirnya teman-teman yang kono mulai dong. Oh iya ya, termasuk salah satunya saya ngeracuni Mas Suranto ini. Mas Suranto ini saya karena tenaga. Mas Suranto itu awalnya YouTube itu di sini sudah ada datangnya Mas Andi, kemudian teman-teman dari Kenongorjo yang ada Mbak Putri, Mbak Sinta, terus mungkin ono Mas Dimas Jaena, itu di situ masih saya mau kok Mas. Artinya di situ benar-benar saya itu koordinasi sama Pak Tobek itu iki Pak Tobek sekarang Pak Tobek banyak memberi arahan gini untuk yang tentang birokrasinya Pak Tobek yang handle, saya yang di lapangannya itu hampir saya semuanya Mas, ngapain semuanya udah, tapi tak gereti iki Mas Suranto Mas iki ayo Mas seperti ini asik lu kita itu jadi kenal wong oke, maksudnya kenal wong itu coba ki, kok iso komunikasi karo wong Jawa Timur karo wong ki. Kan nek gawe video itu nek sing komen wong Jawa Timur, wong Jawa Tengah. Kita bisa. Kasih dulu lagi. Mas Mata tertarik. Terus ngene-ngene utang bank tuku HP Mas Dek. Lha iya bening. Arab. Kuwi gara-gara Mas Bendi. Nah Mas Bendi ini yang pertama kali ngelola akun TikToknya Sar. Mas Fendi, nah akhirnya sekarang ayo Mas, banyak dukungan dari Mas Fendi, Mas Suranto dan teman-teman yang lainnya, dan bahkan hampir semua anggota itu saiki ayo toh dadi gawe meneh seneng iki kena nggo pengalaman kerjane dhewe sesuk aku sesuk itu cerita ora anak putu ya enak kayak dokumentasi juga bapak biyen nek tengah Goro numpak perahu apa numpak jet ski nulungi wong keli, nah itu bisa diceritakan karena yang sekarang itu malah doi nah kok ora kebiyen-biyen nek digawe ngene iki dhewe iki nulungi wong saka tahun 90-an. Aku harus tahu nak putu kurang di bukti mereka seperti itu Mas. Sama kayak Mas Wendy ini kan termasuk dulu orang tuanya kan dari Sar juga, Sar Parangtritis. Turun temurun. Nah ini bapaknya Mas Wendy ini mau cerita. Padahal dulu lebih dramatis nolongnya Mas. Tapi enak dulu fasilitas belum ada. Belum memadai. Ana wong kali nulung nyanggung pring. Nganggo diligen. Nganggo apa Mas galon. Itu. Lebih dramatis sebenarnya. Itu. Tapi mau cerita enggak ada buktinya. Nah, sekarang ini juga sesuk mbok menawa sewa. Sesuk anak putune anak putu sone iki ben bisa cerita mbahku ki tekan-tekan segoro numpak jet ski misalnya kan seperti itu kan suka nanggung. Pengeleng-eleng juga. Jadi seneng. Sangari, mas-mase dan
jasa. Kayak wong luar biasa. luar biasa. Kepuasan tenan Mas. Ini kadang Nulungi ada. orang nulungi orang tenggelam ki kepuasan iki. Iya. Kerja tersendiri lho. Tapi memang kadang buat kayak pe Mas yo. Nang ati ki beda rasanya. Bekerja wis dielingke, adalah ada orang tenggelam, kita berhasil nolong sampai di tepian mau guyu meneh karo awak dhewe rasane. Dia kepuasan Iya. dia. Kayak Kepuasan. pengunjung sih lihat secara real lu tepuk tangan lho. Kita udah menolong, wah pengunjung tepuk tangan wah. Kita malah rasanya beda banget. Beda. Artinya gini, kita itu apa ya merasa kayak ternyata kok iso ya aku ngene iki. Padahal kita itu kesehariannya jombeng nang pantai. Dari Superman juga dia. Dia Superman. Wangi bendino terus segoro itu ya setiap hari. Gitu. Dulu tuh kan kalau saya kebetulan kan basicnya main surfing Mas. Saya udah sekitar ya 12 tahun yang lalu awal pertama kali main surfing sampai sekarang. Dulu yo orangnya orang bakal bisa nulungi uang Mas. Dan sampai sekarang juga rasaku kalau nulungi uang itu ya ngelangi biasa gitu. Tapi ternyata bagi orang yang ditolong, walah le matur nuwun Mas, aku tangnya apa yo Mas karo jenengan itu. Padahal aku ya biasa ki aku mendino rono kuwi gitu. Jadi ana rasane iki banggane dhewe Mas. Kadang iki ternyata ki kok iso ya aku mau ki ngopo. Iki mau ki ati matur nuwun tenan iki padahal aku tidak effortnya ke itu jadi memang kadang iso tapi ada cerita sedih Mas. Kalau misal kita nolong orang sudah kita gendong misalnya ternyata kok sampai ombak besar gulung-gulung mungkin meninggal mungkin hilang kuyo kimpi-kimpi tenan Mas Telat sepersekian detik juga. kimpi-kimpi tenan wah itu saya itu kroso apa ya Mas nulungi wong ki sampai rasanya ki gelo itu karena wis nulungi wong posisi wis digendong kena ombak ki ucul Mas dan orang ketemu Mas rasanya iki mau nek nggo iki lek kok gojake kenceng wonge ora apa-apa kecak iki Merasa bersalah. rasa tenan Mas rasane Wis kok rasa turun. iki piye to mau nek aku iki cepet iso ngundeli wong iki iso tak gawa petus kok ombak sadurunge ombake pecah wonge mungkin kecak iki ra apa-apa tapi memang yo karo sing tua-tua itu seneni Mas yo wis ora iso kuwi wis dalane ngono kuwi Tapi tetap merasa bersalah Mas. ya memang rasane iki Gak kuat bayangnya lah aku. Aku langsung tuku anggur merah 10 botol. Mandem dari sana. wes ngeri terus ono anu apa ya jenenge nek misale ki ono kadang ki ono apa ya Mas nek kejadian-kejadian unik sing di luar dugaan gitu eneng Mas pertama kali aku dadi tim SAR ya sekitar pirang tahun kepungkur ya wong kali iki jam 12 bengi Mas jam 12 bengi kali Mas Bukae to jam 12. piketmu Mas Iya yo. piketnya Mas Suranto Aku koyo wong Arab kabeh iya jam 12 bengi itu. Kelelep kabeh wong itu. kelelep kabeh Sing delalah siji sing ora. Siji ning pinggiran. sing siji nek dan melayu tulung-tulung Oh, siji. sing iso ditulungi kuwi wong telu wong 6 ya Wong mati loro. mati loro Orang itu yang satu ketemunya 3 hari setelah itu Jam 12. jam 12 bengi nek wong tulung-tulung Mas piye lah nulungi kanan pantai depan. Padang angel. kayak orang kan langit golek wong tapi memang ya unik-unik ngono Mas ceritane Sangat bro. Hari ini salah satu sana teman-teman orang titis SAR family itu. yang Kalau- kadang-kadang Mas Enggak, tapi terus luar biasa nih menurutku sampean Mas, sama-sama. Aku belum tentu, belum tentu. Ladiake. Belum tentu bisa, Mas. Ora iso to. Jadi tetap harus diperhatikan. Pemerintah bareng lho, ini fasilitas sih mata nih tinggi. aku rame lu aku sing ngomong Aku mesti ngomong. Jadi harus tetap diperhatikan, Bro. Perhatikan iki 18 menit. 18 menit. Ki, adik mulai kapan? Karo, kita pe ana sing DM Oke. ngat mau bilang manggung. Nih tingkatmu. Karo. Lebih kalau adik mesti gak oleh tiket terusan, mesti bayar tiket lagi. Karo Mas Gilang iki DM lagi.
Wis ngene bro iki ngeket iku yo nek Mulai tetap sesok gun. Lah oleh bojoku lah das terseksi bojoku tukokno. Guys, ngene dilanjut sesuk. Malah butrek gitu pacaran iki lho. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia